Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwido dengan NPM 2401101114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Perilaku Kelompok. Yang pertama ada pengertian. Perilaku kelompok adalah tindakan atau sikap dan interaksi yang muncul ketika dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu kebersamaan atau sebuah visi misi dalam sebuah organisasi. Kelompok menjadi sarana untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan produktivitas kerja yang bertujuan untuk menciptakan visi misi dalam sebuah organisasi tersebut. Yang kedua ada pengertian kelompok, yaitu kumpulan individu yang saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan memiliki tujuan yang sama. Kelompok dapat terbentuk secara alami maupun dibentuk oleh organisasi. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis kelompok. Yang pertama ada kelompok formal, yaitu dibentuk oleh organisasi untuk menyelesaikan tugas tertentu, misalnya tim kerja dan panitia. Yang kedua ada kelompok informal, yaitu terbentuk karena hubungan sosial, persahabatan, atau kesamaan minat. Lalu ada tahap pembentukan, ada 5 poin. Yang pertama ada pembentukan atau forming, yaitu anggota saling mengenal dan memahami tujuan kelompok. Yang kedua ada konflik atau storming, yaitu muncul perbedaan pendapat dan penyesuaian antar anggota. Yang ketiga ada norma atau norming, terbentuk aturan kerjasama dan rasa saling percaya. Yang keempat ada pelaksanaan atau performing, yaitu kelompok bekerja secara efektif mencapai tujuan. Untuk yang terakhir ada pembubaran, yaitu adjourning, kelompok dibubarkan setelah tugas selesai. Selanjutnya ada karakteristik kelompok, ada 5 poin. Untuk yang pertama ada memiliki tujuan bersama. Yang kedua ada terdapat komunikasi yang baik. Ketiga ada pembagian peran dan tanggung jawab. Keempat ada memiliki norma atau aturan kelompok. Yang kelima ada terjadi interaksi dan kerjasama. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama ada komunikasi, kepemimpinan, motivasi anggota, budaya organisasi, kepercayaan antar anggota, dan yang terakhir ada konflik dalam kelompok. 6 poin itu adalah faktor yang mempengaruhi sebuah perilaku dalam berorganisasi. Selanjutnya ada kelebihan kerja kelompok. Yang pertama ada mempermudahkan penyelesaian pekerjaan. Yang kedua ada menghasilkan ide yang lebih beragam. Yang ketiga ada meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat ada meningkatkan semangat kerja. Dan yang kelima, yang terakhir ada mempercepat pengambilan sebuah putusan. Lalu ada cara meningkatkannya. Yang pertama ada menentukan tujuan yang jelas. Kedua ada membangun komunikasi yang terbuka. Yang ketiga ada membagi tugas secara adil. Yang keempat ada menemukan rasa saling percaya. Yang kelima ada menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dan yang terakhir ada melakukan evaluasi kinerja kelompok secara berkala. Untuk kelasnya, ketika sudah ada cara meningkatkannya ada sebuah penerapan. Yang pertama adalah sebuah perusahaan membentuk tim pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk baru. Setiap anggota memiliki tugas yang berbeda, seperti ada yang ditugaskan untuk menjadi sebuah promosi, riset pasar, dan pelayanan pelanggan. Dengan komunikasi yang baik dan kerjasama yang efektif, target penjualan menjadi tercapai. Yang terakhir ada kesimpulan. Perilaku kelompok merupakan aspek penting dalam perilaku organisasi karena menentukan keberhasilan kerjasama antar individu. Kelompok yang memiliki komunikasi yang baik, pemimpinan yang efektif, serta tujuan yang jelas akan menghasilkan kinerja yang lebih optimal, meningkatkan produktivitas organisasi, dan membantu mencapai tujuan bersama untuk visi misi sebuah organisasi tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati audiens, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.